Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah taala masih melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yakni kewajiban mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Agama kita mengajarkan kepada kita untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh manusia yang menjadi suri tauladan bagi umat ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'a Allahu bima atah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang telah memeluk agama Islam. Wa ruziqa kafafan, dan juga orang yang diberi kecukupan rezeki. Wa qala Allahu bima atah, dan sungguh beruntung seseorang yang diberi sifat qanaah. Diberi sifat qanaah. Ada 3 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tentang orang yang beruntung. Yang pertama, aslama. Dia telah memeluk agama Islam. Ya, memeluk agama Islam. Dan ini merupakan syarat ya bagi seseorang untuk bisa selamat di akhirat kelak. Islam dan beriman. Islam dengan sesungguhnya, bukan seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang memeluk agama Islam tetapi menusuk dari belakang. Nah, yang dimaksud dengan beruntung di sini adalah mereka yang benar-benar mengikuti syariat Islam, benar-benar mematuhi aturan Islam, benar-benar tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ruziqa kafaban. Dan beruntunglah seseorang yang diberi kecukupan rezeki. Ya, kecukupan rezeki. Wa qanahu Allahu bima ata. Ya, dan dianugerahi sifat qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah menurut Ibnu Battal adalah ar-ridha bi qada'illahi ta'ala wa taslim li amrihi. Ya. Kata beliau, qanaah itu adalah ridha dengan ketetapan Allah dan berserah diri pada keputusannya. Ya. Jadi qanaah itu seseorang yang ridha dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan padanya. Berapapun rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, dia ridha. Dia merasa cukup, dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Dia tidak hasad, juga tidak iri terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain. Ini qanaah, merasa cukup ya, terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Dan ini penting sekali ya, penting sekali. Sifat qanaah ini ada pada diri kita. Karena kalau sifat qanaah tidak ada pada diri kita, maka kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan di dalam hidup kita. Ya. Orang yang paling menderita di dunia ini adalah orang yang tidak qanaah, tidak merasa cukup, kurang saja. Berapapun harta yang dia miliki, kurang saja. Ya. Kalau main ke rumah temannya, baru sampai gerbang sudah sakit hati. Kenapa? Dia pagar rumah temannya tinggi besar, kokoh. Ya. Sementara pagar rumah dia sudah hampir roboh. Maka sakit hati. Kenapa? Karena dia merasa nikmat yang ada pada orang lain dan tidak ada pada diri dia, ini membuat dia tidak mensyukuri apa yang ada. Sampai teras rumah, melihat pintu rumah temannya, sakit hati lagi. Pintunya besar ya. Dia bayangkan pintu rumahnya yang mungkin terbuat dari kayu yang sederhana. Akhirnya jelek jadinya pintu rumah dia. Masuk ke ruang tamu, duduk di sofa, sakit hati lagi. Kenapa? Dia bandingkan dengan sofa milik dia di rumah. Begitu duduk dikasih minuman, gelasnya bagus, dia bandingkan lagi gelas dengan gelas yang ada di rumahnya. Semua dia bandingkan dengan apa yang dia miliki. Maka dia tidak akan pernah mengalami atau mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, ini orang yang tidak qanaah itu menderita. Ya, orang yang tidak qanaah hidupnya menderita. Sebaliknya orang yang qanaah merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, dia akan bahagia terus. Punya sepeda motor tahun 2000, dia merasa cukup, alhamdulillah masih punya motor. Tetangga saya nggak punya motor. Ya. Kalau qanaah bahagia. Sebaliknya kalau tidak qanaah, punya motor tahun 2000, yang dilihat tahun 2025. Jelek jadinya motor dia. Ya, nah ini bahayanya tidak qanaah. Baik.
Kemudian di antara bahaya lainnya atau dampak buruk dari tidak memiliki sifat qanaah, kalau tadi yang pertama dampak buruknya apa? Kalau tidak qanaah, tidak merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya. Ya, orang yang tidak qanaah tidak akan merasa bahagia di dalam hidupnya. Dampak buruk yang kedua, seseorang yang tidak qanaah, maka dia akan terus berburuk sangka kepada Allah. Orang yang tidak qanaah, dia akan berburuk sangka kepada Allah. Ketika orang lain dapat nikmat, dia tidak, dia berburuk sangka kepada Allah. Seolah-olah orang itu gak pantas dapat nikmat, yang pantas dia. Ya. Tetangganya punya anak lagi, dia pengen tapi belum dapat, hasad. Ya, berburuk sangka kepada Allah. Kenapa Allah kasih dia keturunan lagi, saya tidak? Padahal tetangga saya keturunannya udah banyak, anaknya 8. Sekarang nambah jadi 9. Saya punya anak 1, mau nambah 1 lagi aja susah. Dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pantaskah kita berburuk sangka kepada Allah? Tidak pantas. Tidak pantas seorang hamba berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sangat mencintai kita, sangat menyayangi kita. Maka pantaskah kita berburuk sangka kepada zat yang mencintai kita? Pantas atau tidak? Tidak pantas. Kita sayang sama anak kita, kita cinta sama dia, tapi anak kita salah paham. Dia bilang, mama nggak sayang saya, mama nggak adil, mama begini, mama begitu. Dia berburuk sangka kepada ibunya, berburuk sangka kepada ayahnya, padahal orang tuanya sangat mencintai dia. Ya. Maka ketika kita berburuk sangka kepada Allah, Allah pun marah. Allah marah. Ya. Lalu Allah Ta'ala mengatakan apa? Ana inda dhanni abdi bi faliyadhun bi ma syaa. Aku tergantung prasangka hambaku, maka silahkan hambaku berprasangka sesuai dengan keinginannya. Dalam riwayat lain disebutkan, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. In dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Jika hambaku berprasangka baik kepadaku, maka kebaikan itu untuknya. Dan jika ia berprasangka buruk kepadaku, maka keburukan itu juga untuknya. Ya. Allah Ta'ala marah ketika kita berburuk sangka kepadanya. Kenapa? Karena tidak pantas seorang hamba berburuk sangka kepada Rabb-Nya. Allah yang sangat mencintai kita, menyayangi kita, bahkan sayangnya Allah kepada kita melebihi sayangnya orang tua kita kepada kita. Ya, kita, ibu kita sangat sayang kepada kita. Tapi Allah Ta'ala lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita. Sebagaimana disebutkan ketika kaum muslimin baru pulang dari perang, lalu di antara tawanan perang itu ada wanita dan anak-anak. Maka terlihat ada seorang wanita yang berlari ke sana kemari dalam keadaan panik karena mencari bayinya. Dia lari ke sana, lari ke sini, bertanya ke sana, bertanya ke sini, mencari bayinya. Bisa dibayangkan ya, seorang ibu kehilangan bayinya, bagaimana paniknya, khawatirnya. Maka dia mencari ke sana kemari, alhamdulillah ketemu. Dan setelah ketemu, bayi itu dipeluk, dicium, kemudian disusui. Ya. Dan kondisi ini dilihat oleh
dan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian? Apakah mungkin wanita ini akan melemparkan bayinya ke dalam api? Maka para sahabat menjawab, lah, tentu tidak ya Rasulullah. Wanita ini sangat mencintai dan menyayangi anaknya. Tidak mungkin dia melemparkan anaknya ke dalam api. Lalu Nabi SAW mengatakan, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada sayangnya wanita ini kepada anaknya. Ya. Jadi Allah Ta'ala itu lebih sayang kepada kita, lebih mencintai kita daripada orang tua kita sendiri. Mana bukti kalau Allah sayang kepada kita? Banyak sekali buktinya. Kita bisa hadir ke tempat ini karena nikmat sehat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah beri nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berbicara, nikmat bisa berjalan. Ya. Ini bukti kalau Allah sayang kepada kita. Padahal nikmat-nikmat ini boleh jadi tadi malam tidak kita minta. Tidak kita minta. Siapa di antara kita yang tadi malam sebelum tidur dia berkata, ya Allah, berilah nikmat melihat kepadaku besok pagi. Berilah nikmat berjalan kepadaku besok pagi. Berilah nikmat mendengar kepadaku besok pagi. Boleh jadi tidak ada. Tapi nikmat-nikmat ini Allah terus memberikannya kepada kita tanpa kita minta. Ini bukti kalau Allah sayang. Ya. Manusia saja yang mengaku sayang kepada orang lain, sayang kepada pasangannya, sayang kepada anaknya, sayang kepada orang tuanya, terkadang baru memberi setelah diminta. Baru memberi setelah diminta. Kata istrinya, Mas, sandal aku udah rusak, tolong dong belikan sandal yang baru dibeli. Ya, kata anaknya, Mama, baju sekolah aku sudah nggak muat, belikan dong baju sekolah yang baru dibeli. Ya, kalau tidak diminta, boleh jadi kita lupa untuk memberinya. Tapi Allah Ta'ala tidak pernah lupa memberikan nikmat kepada hambanya, walaupun hamba itu lupa memintanya. Ya. Walaupun hamba itu lupa memintanya, tapi Allah tidak pernah lupa memberi. Bayangkan kalau Allah itu baru memberi setelah diminta, ya, baru memberi setelah diminta. Coba bayangkan, seandainya Allah itu baru memberi setelah diminta, maka repot kita. Bisa-bisa ya setengah isi dunia ini pagi harinya nggak bisa jalan semua. Kenapa? Lupa minta nikmat sehat. Ya. Lupa. Kenapa sih bulan nggak hadir kajian? Nggak bisa jalan. Kenapa nggak bisa jalan? Tadi malam lupa minta nikmat sehat. Ya. Maka ini bukti bahwa Allah Ta'ala itu sangat menyayangi dan mencintai hambanya. Allah Ta'ala akan memberikan nikmat-nikmat kepada hambanya walaupun hamba itu tidak meminta. Ya. Maka naif sekali kalau ada di antara kita mengeluh, apalagi memperlihatkan sikap tidak suka atau marah karena doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Karena doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah, dia marah. Ya. Dia mengatakan, aku adalah berdoa setiap 11 tahun, minta jodoh, minta keturunan, tapi tidak juga diberi. Dia lupa bahwa nikmat yang dia miliki hari ini atau yang dia dapati hari ini itu lebih banyak tanpa dia minta lalu dikasih oleh Allah daripada yang dia minta. Kita kalau berdoa kali berapa isi doa kita, berapa macam?
Nah, mungkin nggak nyampe 20. Coba hitung. Kalau kita berdoa kepada Allah, yang kita minta pertama apa? Minta apa? Rezeki, sehat, turunan, apalagi? Baru 3. Tadi Anda bilang paling 20, ini baru 3 nih, udah berhenti. Rizki, minta jodoh, minta keturunan, minta apa lagi? Minta kesuksesan, apalagi? Baru 4. Anak bantuin dah, minta surga, minta diampuni dosa. Baru 6. Coba. Ada yang minta sabar, ya Allah berilah kesabaran kepada saya. Ada tapi jarang. Coba bayangin, kita berdoa itu terbatas yang kita minta kepada Allah, tapi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tanpa batas. Ya. Jadi jangan protes kalau Allah belum mengabulkan doa kita. Karena apa yang Allah beri itu jauh lebih banyak daripada yang kita minta. Dan kalaupun Allah tidak mengabulkan doa kita, bukan berarti Allah Ta'ala mengingkari janjinya. Janji yang Allah Ta'ala katakan, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Bukan berarti Allah mengingkari janjinya, tidak. Allah lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Ya, ketika Allah tidak mengabulkan apa yang kita minta, Allah lebih tahu mana yang baik. Yang jelas doa kita tidak akan sia-sia. Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ketika doaku dikabulkan oleh Allah, maka aku akan bersyukur kepada Allah 1 kali. Tapi ketika doaku tidak dikabulkan oleh Allah, maka aku akan bersyukur kepada Allah 10 kali. Jadi kalau tidak dikabulkan, bersyukurnya lebih banyak daripada dikabulkan. Maka sahabat-sahabatnya bertanya, mengapa demikian wahai Ali? Kata Ali, jika doaku dikabulkan oleh Allah, berarti itu pilihanku. Itu pilihanku yang menurutku itu baik untukku. Namun ketika doaku tidak dikabulkan oleh Allah, berarti itu pilihan Allah. Allah memilih mana yang terbaik untukku. Ya. Maka aku akan bersyukur 10 kali. Baik. Nah, berkenaan dengan merasa cukup terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita atau memiliki sifat qanaah, ya, ini penting sekali. Karena ketika seseorang tidak memiliki sifat qanaah, dia akan berburuk sangka kepada Allah. Ya, dia akan berburuk sangka kepada Allah. Padahal Allah itu tidak layak atau tidak pantas hambanya berburuk sangka kepadanya. Baik. Kemudian yang berikutnya, ketika seseorang tidak memiliki sifat qanaah, tidak merasa cukup dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya, maka akan sulit baginya bersyukur. Sulit. Orang yang tidak qanaah bisa dikatakan orang ini jarang bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dia merasa apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia kurang. Ya, sehingga dia tidak bersyukur. Karena dia tidak bersyukur, kira-kira nikmatnya ditambah atau dikurangi oleh Allah? Kurang. Ya, dikurangi. Mending tidak diazab oleh Allah. Kalau diazab bagaimana? Ya, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu mengatakan,
Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Kalau bersyukur ditambah nikmatnya. Tadinya punya anak satu, tambah jadi dua. Punya rumah satu, tambah jadi dua. Kalau bersyukur ditambah nikmat oleh Allah. Tapi kalau kufur, apa kata Allah? Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih, sangat keras. Nah, ini ancaman bagi orang-orang yang tidak qanaah. Karena seseorang yang tidak qanaah, tidak merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, akan membuat dirinya tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Baik. Kemudian dampak negatif berikutnya, seseorang yang tidak qanaah atau tidak merasa cukup, maka dia akan terkena penyakit hasad. Penyakit hasad. Apa itu hasad? Iri. Tidak ridho orang lain mendapatkan nikmat. Ini hasad. Ya, hasad itu tidak ridho orang lain mendapatkan nikmat. Dan hasad ini akan mengakibatkan munculnya dosa-dosa yang lain. Ya, berawal dari hasad akan muncul dosa yang lain. Kita nggak suka sama tetangga kita yang baru saja dapat mobil inventaris dari kantornya, mobil baru. Padahal dia satu kantor sama suami, satu kantor sama kita. Dia dapat inventaris, kita tidak. Ya, maka muncul sifat hasad pada diri kita karena kita tidak qanaah. Kalau orang yang qanaah, dia tidak akan hasad. Karena orang yang qanaah, dia ridho dengan apapun yang Allah takdirkan untuk dia dan untuk orang lain. Itu orang yang qanaah. Dia ridho dengan apa yang Allah takdirkan untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Orang lain dapat nikmat lebih banyak daripada dia, dia ridho. Dia dapat nikmat lebih sedikit daripada orang lain, dia ridho. Ya. Sehingga tidak memunculkan hasad yang mengakibatkan munculnya dosa-dosa lain. Nah, kalau hasad, seseorang hasad, ini akan memunculkan dosa lain. Dosa apa yang muncul? Ghibah. Ya kan? Kalau kita hasad dengan seseorang, enaknya tuh jelek-jelekin dia terus. Ya kan? Wah, dia mah penjilat. Wajar dia dapat inventaris. Dia mah tukang cari muka. Dia mah terus dijelek-jelekin, muncul dosa ghibah. Ngomongin dia. Dosa berikutnya biasanya berusaha untuk menghilangkan nikmat itu dari orang lain. Ya, dihasut atasannya, bos, itu bulan mobil dari kantor dipakai untuk acara keluarga. Ya, dihasut bos. Dia berusaha menghilangkan nikmat itu dari orang lain. Muncul dosa lain. Ya. Nah, maka orang yang tidak qanaah ini bahaya sekali. Ya, muncul sifat hasad yang mengakibatkan munculnya dosa-dosa lain. Baik. Berikutnya, apa manfaat qanaah? Kalau tadi dampak buruk tidak qanaah, sekarang manfaat jika seseorang memiliki sifat qanaah, merasa cukup terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan pada dirinya, ya, maka dia, yang pertama, dia akan menjadi orang yang beruntung. Dia akan menjadi orang yang beruntung. Beruntung di mana? Di dunia dan di akhirat. Dia akan beruntung di dunia dan di akhirat. Sebagaimana tadi hadis yang kita bacakan di awal,
Rasulullah SAW mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qala Allahu bima ata. Sungguh beruntung seseorang yang telah berislam, telah memeluk agama Islam. Wa ruziqa kafafan, sungguh beruntung seseorang yang diberi rizki yang cukup. Rizki yang cukup. Pertanyaannya, lebih baik mana? Dikasih rizki yang cukup atau dikasih rizki yang banyak? Yang cukup. Kenapa? Banyak belum tentu cukup. Banyak belum tentu. Karena banyak belum tentu cukup. Ya, lebih baik dikasih rezeki cukup daripada rezeki yang banyak. Karena banyak itu belum tentu cukup. Ya. Tapi kalau cukup itu nikmat. Mau beli rumah? Cukup. Beli mobil? Cukup. Beli kebun? Cukup. Pergi haji umroh? Cukup. Ini jauh lebih nikmat daripada banyak tapi nggak cukup. Ada nggak yang demikian? Ada. Dia punya uang banyak tapi nggak cukup buat kebutuhan dia. Ada banyak. Sebuah ilustrasi. Misalkan ada dua orang, laki-laki yang masing-masing istrinya akan melahirkan. Si A orang miskin, istrinya mau melahirkan, dia hanya punya uang. Biaya melahirkan kalau normal berapa kan? Kalau normal biaya melahirkan berapa? 8 7 normal 3 juta. Ya, ada ikhwan, istrinya mau melahirkan, dia punya tabungan cuma 3 juta. 3 juta. Lalu ada ikhwan lainnya, si B, sama, istrinya mau melahirkan juga, tabungannya banyak, 100 juta. Tabungannya 100 juta. Lalu dua-duanya pergi ke rumah sakit mau persalinan. Si A, ikhwan yang punya uang 3 juta tadi, hanya 3 jam di ruang persalinan, boleh pulang. Lalu bayar. Setelah bayar ditanya sama si B. Si B istrinya belum keluar. Sudah selesai Pak? Sudah. Apa bayinya? Laki-laki. Berapa biayanya? 3 juta. Cukup ya uang si ada 3 juta. Kata si B, wah 3 juta sedikit, saya punya tabungan 100 juta. Aman, si B merasa aman. 10 menit kemudian si B dipanggil. Pak, ini istri Bapak harus sesar, tidak bisa lahir dalam keadaan normal. Berapa biaya sesarnya? Berapa biaya sesar? 20 juta. Oke, 20 juta. Operasi sesar. Setelah sesar ternyata ada kelainan. Harus dirawat, harus operasi ini lagi, itu lagi. Butuh biaya 103 juta. Cukup duitnya? Tidak. Enggak cukup. Padahal uangnya banyak 100 juta, tapi enggak cukup. Nah si A tadi duitnya enggak banyak, cuma 3 juta, tapi cukup. Ya. Maka cukup itu lebih baik daripada banyak. Karena banyak belum tentu cukup. Maka di sini Nabi SAW mengatakan waruziqo kafaban. Orang yang beruntung itu adalah orang yang diberi rezeki yang cukup, bukan rezeki yang banyak. Ya. Maka kalau dalam kehidupan ini kita itu, alhamdulillah, anak mau sekolah ada rezekinya, yang satu mau kuliah ada rezekinya. Walaupun rumah kita nggak nambah-nambah, segitu-gitu aja. Dari mulai dibangun sampai sekarang 20 tahun nggak ada perubahan. Paling yang berubah cuma ordengnya doang.
pintunya, jendelanya, keramiknya, plafonnya sama. 20 tahun belum ada perubahan, belum ada renovasi. Enggak apa-apa. Ya, tapi anak kita bisa sekolah, alhamdulillah uangnya ada. Yang mau kuliah, alhamdulillah uangnya ada. Yang mau nikah, alhamdulillah uangnya ada. Ini cukup. Ini yang harus kita syukuri. Ya, merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bahagia. Ya, daripada terus memikirkan ini rumah baru 20 tahun, masa nggak ada perkembangan. Ya, ada seorang istri suaminya beli kulkas seminggu setelah menikah. Seminggu setelah menikah beli kulkas 1 pintu. Ya. Sekarang usia pernikahan sudah 19 tahun. Kulkasnya masih ada. Apa kata istrinya? Ini kulkas lama banget rusaknya. Kulkas lama banget rusaknya. Kenapa? Dia pengen ganti kayak orang-orang yang 2 pintu. Ya, tapi karena kulkasnya nggak rusak-rusak, sama suaminya nggak diganti-ganti. Kata istrinya, ini kulkas nggak rusak-rusak. Mesin cuci juga sama. Mesin cuci dia 2 tabung, dibeli seminggu setelah pernikahan. Usia pernikahan sudah 19 tahun, mesin cuci belum ganti juga. Karena suaminya pinter servis. Jadi asal kulkas rusak, servis sendiri. Mesin cuci rusak, servis sendiri. Udah 19 tahun nggak ganti-ganti. Yang sebel istrinya, kulkas nggak pernah ganti, mesin cuci nggak pernah ganti. Ya, nah ini nggak pernah, ya, nggak pernah. Baik. Kemudian di antara keberuntungan, tadi kita katakan orang yang qanaah dia akan beruntung. Ya. Nah, di antara bentuk keberuntungan yang dialami oleh orang-orang yang qanaah, yakni dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 97. Kata Allah Ta'ala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya, hayatan thayyibah. Nah, sebagian ulama mengartikan hayatan thayyibah, ya, kehidupan yang baik, orang ini memiliki sifat qanaah. Ya. Qanaah. Karena orang yang qanaah merasa cukup itu nikmat hidupnya, bahagia. Bahagia. Kita punya handphone beli 8 tahun yang lalu. Kata anak kita, handphone ayah udah jadul. Ya, udah jadul. Kalau kita memiliki sifat qanaah, tidak masalah mau jadul atau tidak jadul. Ya. Justru yang jadi masalah kalau kita tidak qanaah. Handphone kita beli tahun 2013. Kalau 8 tahun yang lalu 2000 berapa? 17 ya. 2017. Lihat orang-orang handphonenya 2023, 2024, kita pengen ganti. Ganti. Baru ganti, lihat yang keluaran 2025, pengen ganti lagi. Ya lelah, kita capek. Maka orang yang qanaah itu apapun yang dia miliki, dia akan bahagia dengan apa yang Allah takdirkan untuk dia. Baik, yang berikutnya, orang yang qanaah dia akan terhindar dari lilitan hutang. Ya, salah satu yang menyebabkan
kita banyak hutang karena tidak qanaah. Ya kan? Karena tidak qanaah. Belum punya mobil, sudah punya motor tapi belum punya mobil. Lihat tetangga semua ada mobil di garasinya. Ya mereka punya mobil karena mereka butuh. Karena mobil itu tiap hari dipakai untuk ke kantor. Lah kita kerjanya di rumah, buka warung, kan nggak perlu pakai mobil, yang kerjanya di rumah nungguin warung. Kalau tetangga ada yang kantornya di Jakarta, Kebayoran, Blok M, Kuningan, ya mereka pergi ke kantor pakai mobil, wajar, karena memang butuh supaya tidak kehujanan. Dan kita kerja di rumah, buka warung, buka air isi ulang, nggak butuh mobil. Tapi karena tetangga kita punya mobil semua, kita pengen. Akhirnya ngutang, ya kredit mobil. Udah beli, keluar mobilnya, diparkir di garasi. Tiap hari cuma dipanasin doang. Panasin, bungkus lagi. Besok panasin, bungkus lagi. Tiap tahun bayar pajak. Ini nggak qanaah. Akhirnya nyiksa diri. Mobil makin lama harganya makin turun, ya, hutang banyak, mobil tidak, manfaatnya kurang. Ini akibat tidak qanaah, ya. Nah maka ini bahaya sekali. Orang yang tidak qanaah ini bahaya sekali. Dia terancam digigit hutang, ya. Kalau punya duit, orang yang tidak qanaah nih, kalau punya duit nggak bisa diem. Yang dilihat apa namanya? Marketplace ya. Ya, yang dilihat terus buka ini, buka itu. Padahal dia nggak butuh, barangnya masih ada, beli. Ya. Ordengnya masih bagus, ganti. Apa lagi? Spraynya masih banyak, ganti. Ya, nggak bisa diem, nggak bisa diem. Kalau tidak qanaah itu punya uang, nggak bisa diem, nggak punya uang, ngutang. Ya, padahal ya hutang itu sesuatu yang sangat ditakuti, ya, oleh orang-orang yang beriman. Karena apa? Hutang ini kalau tidak selesai di dunia, maka dia akan dibawa sampai ke akhirat. Ya, ingat yang suka utang, hati-hati. Sehebat apapun ibadah kita, walaupun kita rajin sholat malam, rajin baca Quran, rajin puasa Senin Kemis, rajin bersedekah, kalau kita mati masih ada hutang yang belum dibayar, dan itu tidak selesai sampai ditegakkan hari kiamat, maka itu akan menjadi penghalang kita untuk masuk surga. Ya, akan jadi penghalang. Sehebat apapun amal kita, jangankan cuma rajin sholat malam, berjihad, kemudian mati di medan jihad, tapi punya hutang, bisa masuk surga sebelum hutangnya dibayar? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Satu hari Nabi SAW memotivasi para sahabat di medan perang. Dimotivasi, Rasulullah menyebutkan ganjaran kepada orang-orang yang mati di medan jihad. Di antaranya adalah Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa bagi orang-orang yang mati di medan jihad. Maka salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apabila aku mati di medan perang, aku maju ke medan perang, kemudian aku terbunuh di dalamnya, apakah Allah akan mengampuni semua dosa-dosaku?"
Apa kata Nabi SAW? Iya, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosamu illa dain, kecuali hutang. Kecuali hutang. Hutang ini jangan dianggap sepele, ya. Dan rata-rata setiap kita punya hutang, rata-rata, ya. Dan kita khawatir masih ada hutang kita yang belum kita bayar. Maka kalau usia sudah 40-an, 40 ke atas, sebaiknya jangan lagi berpikir saya mau hutang sama siapa lagi ya, saya mau nyicil apa lagi ya. Biasanya kan begitu, seseorang kalau terbiasa berhutang, udah mau lunas nih cicilannya, itu berpikir nih mau ganti apa lagi, apalagi yang mau dicicil. Maka anak katakan, kalau usia sudah di atas 40, stop berhutang, stop, ya. Sebaliknya, ketika kita berusia di atas 40 tahun, yang kita pikirkan bukan mau hutang apa lagi, bukan. Tetapi yang kita pikirkan adalah di mana hutang saya yang belum saya bayar, ya. Kepada siapa hutang saya yang belum saya bayar. Ini harus dipikirkan, karena jangan sampai besok lusa kita mati masih ada hutang yang belum kita bayar. Dan hutang kita ini dicatat oleh Allah Ta'ala sejak kita kapan? Balik. Sejak balik sudah dicatat tuh kalau kita punya hutang. Balik kita usia berapa? Ada yang 11 tahun, ada yang 12 tahun. Kalau sekolah kelas berapa itu? Katakanlah kelas 1 SMP ya. Coba diingat, sejak kelas 1 SMP kita suka berhutang atau tidak? Pinjam uang teman, pinjam pulpen teman, sudah dikembalikan atau belum? Atau di kantin tempat kita sekolah, yang dulu biasa makan gorengan 5 ngaku 2, ya, makannya 5, ngakunya 2, bayarnya 2. Ini jadi hutang, ini harus dibayar. Yang biasa makan bakso 2, ngaku 1, makan bakso 2 mangkok, bayarnya 1. Ini jadi hutang, harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, gak bisa masuk surga, gak bisa. Sampai nanti orang itu datang untuk mengambil pahala kita, ya. Nah, maka sebelum hal itu terjadi, coba pernahkah kita setiap malam menjelang tidur kita melakukan muhasabah, mengingat dosa-dosa yang kita lakukan hari ini dan hari-hari sebelumnya, lalu kita mohon ampun kepada Allah, lalu kita mengingat dosa-dosa masa lalu kita, hutang-hutang kita yang belum kita selesaikan, belum kita bayar, ini harus diselesaikan, ya. Yang dulu waktu pengantin baru ngontrak 3 bulan gak bayar, diusir, pindah lagi 3 bulan gak bayar, diusir. Ini hutang atau tidak? Hutang. Datangin mereka, bayar. Karena kalau tidak nanti di akhirat dia akan menuntut, ya, akan menuntut. Nah, ini bahayanya hutang. Hutang itu sangat mengkhawatirkan, ya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz, beliau adalah pemimpin kaum muslimin yang sukses, rakyatnya makmur, sampai-sampai ya di zaman beliau itu sulit dicari orang miskin, dicari orang miskin untuk diberi zakat mal, sulit mencarinya. Kenapa? Rata-rata bukan mustahil. Ini di zaman Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz pernah berwasiat kepada rakyatnya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Wa usikum an la tudayyinu walau labistumul ibad fa inna ad-dayn zulm bin nahar wa haqqun bil layl. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku wasiatkan kepada kalian an la tudayyinu, agar kalian jangan berhutang.
Ya, ini yang berwasiat orang kaya. Kata dia, jangan berhutang. Walau labistumul ibad, meskipun kalian merasakan kesulitan, ya, merasakan kesulitan, jangan berhutang. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan beliau berhutang hanya dalam dua keadaan. Keadaan pertama, beliau berhutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, untuk konsumsi anak dan istrinya. Ya. Yang kedua, beliau berhutang untuk perang. Untuk perang. Nah, ini contoh berhutang yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kebutuhan pokok, makan dan perang. Nah, kita hari ini kan tidak, semuanya hutang. Ya, semuanya berhutang. Nah, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, janganlah kalian berhutang walaupun kalian dalam kesulitan, kecuali untuk kebutuhan pokok tadi. Kalau nggak berhutang, kita nggak makan di sana. Silakan berhutang. Ya. Tapi kalau berhutang hanya pengen ganti handphone, ganti motor, apalagi renovasi rumah, berhutang, jangan. Kenapa jangan? Kata Umar bin Abdul Aziz, fa inna dain, karena hutang itu zulun bin nahar, dia merupakan kehinaan di siang hari. Orang yang berhutang itu di siang hari akan merasa hina, terutama di depan yang menghutanginya. Ya, kita pergi kajian, kemudian ketemu dengan orang yang menghutangi kita, udah lewat nih waktu pembayarannya. Enak kita ketemu dia? Gak enak. Bisa-bisa gak jadi ngaji. Ya, begitu sampai masjid, lihat, wah dia datang. Saya belum bayar utang. Pulang aja. Pulang. Ya. Merasa hina, merasa rendah depan orang lain. Orang lain lebih kuat daripada dia. Dia merasa seperti itu. Ya. Kalau dulu berani berdebat masalah agama, enggak, kata ustaz ini begini, enggak, kata ustaz ini begini, berdebat. Begitu punya hutang, kata yang menghutangi, enggak, bukan begitu, dia mesti berani bantah? Enggak berani bantah, enggak berani berdebat dengan orang yang menghutanginya. Kenapa? Dia merasa zulun bin nahar. Di siang hari dia merasa hina, ketemu orang lain pun enggak pede, ya, merasa rendah diri. Wahamun bilail, dan kesengsaraan di malam hari. Orang yang berhutang itu siangnya merasa terhina, malamnya merasa menderita. Menderita kenapa? Karena setiap kali tidur yang diingat hutang. Cicilan ini tanggal 5, cicilan ini tanggal 7, cicilan ini tanggal 10. Menderita. Ya, menderita. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, maka tinggalkanlah ia, tinggalkan berhutang itu. Niscaya martabat dan harga diri kalian akan selamat. Ya, akan selamat. Orang yang tidak punya hutang, harga dirinya selamat. Ya. Kemudian dan masih tersisa kemuliaan bagi kalian di tengah-tengah manusia selama kalian hidup. Orang kalau nggak punya hutang dia merdeka, menjadi manusia yang paling merdeka. Tapi kalau punya hutang, hidupnya dunia ini terasa sempit. Ya. Nah, kenapa kita bermudah-mudahan dalam berhutang? Sebabnya tadi apa? Tidak qanaah. Tidak qanaah. Baik. Kemudian bagaimana kiat agar kita bisa memiliki sifat qanaah? Bagaimana kiatnya? Karena tentu kita tidak ingin menjadi orang yang kufur nikmat, selalu merasa kurang terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Nah, agar kita memiliki sifat qanaah, bagaimana caranya? Apa saja kiatnya? Yang pertama, ya,
Agar kita bisa memiliki sifat qanaah, perkuat keimanan terhadap takdir Allah, pelajari tauhid, perkuat, perbanyak belajar tentang takdir Allah, sehingga kita akan meyakini dengan sebenar-benarnya apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu sudah Allah takdirkan. Apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain, tetangga kita, itu pun sudah Allah takdirkan. Dan apapun yang Allah takdirkan itu yang terbaik untuk kita. Allah takdirkan si fulan rezekinya lebih banyak daripada kita, itu yang terbaik buat dia. Allah takdirkan rezeki kita lebih sedikit daripada si fulan, itu pun yang terbaik untuk kita menurut Allah Ta'ala. Ya, sehingga orang yang kuat keimanannya terhadap takdir, maka sifat qanaah akan tumbuh di dalam hatinya. Kemudian yang berikutnya, agar kita bisa memiliki sifat qanaah, ya, hendaklah senantiasa bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal. Orang yang bertawakal kepada Allah, dia akan bahagia, hidupnya akan tenang, ya, hidupnya akan tenang. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa memiliki sifat qanaah, hendaklah kita senantiasa melihat orang yang berada di bawah kita. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang yang kondisinya berada di bawah kalian dalam perkara dunia, dalam perkara ekonomi. Lihat yang ada di bawah kita. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat orang yang kondisi ekonominya berada di atasmu. Nah, ini penting memilih teman, ya. Jangan banyak berteman atau dekat dengan orang-orang yang ekonominya lebih baik daripada kita. Bukan berarti tidak boleh berteman sama sekali, boleh, tapi sekedarnya. Tapi jangan, ya, memilih teman kalau nggak kaya, nggak mau ditemani. Maka ini sulit bagi kita untuk qanaah, karena apapun yang dia miliki nanti akan kita bandingkan dengan apa yang kita miliki. Dia punya jam tangan bagus, kita bandingkan dengan jam tangan kita yang jelek. Dia punya handphone bagus, kita bandingkan dengan handphone kita yang jadul. Dia punya motor tahun terbaru, kita bandingkan dengan motor kita yang tahun lama. Ya, dia punya istri cantik, kita bandingkan dengan istri kita. Ya, jadi kurang semua, kurang semua. Maka kalau ekonomi kita Allah takdirkan pas-pasan, pas butuh ada, maka bertemanlah dengan orang-orang yang ya minimal ekonominya setara dengan kita dan di bawah kita, ya, supaya muncul sifat qanaah dalam diri kita. Jangan sering main ke rumah orang kaya, jangan, sakit hati. Penyebabnya bukan dia, kita yang sakit, yang karena memang kita tidak qanaah. Tadi kita lihat gerbangnya sakit hati, lihat keramiknya sakit hati, lihat hiasan rumahnya sakit hati. Ya, kenapa? Karena kita tidak qanaah. Tapi kalau kita datang ke rumah orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim, kita melihat kondisi mereka berada di bawah kita, maka akan muncul sifat qanaah di dalam diri kita. Nah, yang terakhir, agar muncul sifat qanaah dalam diri kita, hendaklah sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berdoa agar Allah Ta'ala memberikan sifat qanaah kepada diri kita. Dan di antara doa yang diajarkan, ya,
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yakni Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fi wa akhluf alayya kulla ghaibatin li bi khair. Dah hafal doanya? Belum? Coba ikuti anak, kita ulang 3 kali ya. Allahumma qanni'ni, Allahumma qanni'ni bima razaqtani, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fi wa akhluf alayya kulla ghaibatin li bi khair, kulla ghaibatin li bi khair. Ya, itu doanya. Artinya apa? Ya Allah, jadikanlah aku orang yang qanaah terhadap rezeki yang Engkau beri, dan berkahilah, serta gantilah apa yang luput dariku dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, gantilah sesuatu yang luput atau yang hilang dariku dengan sesuatu yang lebih baik. Amal berdoa kita yang merasa diri kita selalu merasa kurang, sudah punya ini tapi merasa kurang, sudah punya itu tapi merasa kurang, dan ini membuat kita menderita. Coba berdoa kepada Allah. Ya, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fi wa akhluf alayya kulla ghaibatin li bi khair. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang qanaah terhadap rezeki yang Kau beri, dan berkahilah serta gantilah apa yang luput dariku dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, doa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Ya, jadi bagi yang ingin mencari doa ini silakan buka kitab Al-Adab Al-Mufrad. Baik, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah dari saya, semoga Allah taala mengampuni dan memberikan hidayah. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Ustaz, Ya, nah. izin bertanya. Ini mengenai utang ya Ustaz. Kita kan setiap bulan itu ada listrik kita bayar gitu. Nah, seandainya seseorang itu meninggal, tapi kan dia sudah pakai tapi belum bayar, apakah dihitung utang? Apa? Terima kasih. Ya. Ketika kita punya kewajiban bila menggunakan sesuatu harus bayar, ya, seperti listrik, gitu. Pakai dulu baru bayar, gitu ya. Pakai dulu baru bayar. Kemudian setelah dipakai kita meninggal dunia, kemudian belum dibayar biaya itu. Apakah itu termasuk hutang? Ya, menurut Anda termasuk hutang, ya. Apa bisa dilihat bagaimana akad sebenarnya? Kalau kita pasang listrik pertama kali itu ada akadnya atau tidak? Nggak ada ya. Hurufnya kebiasaannya kalau tidak bayar putuskan gitu ya. Ya, diputus. Ya. Wallahu ta'ala alam, tapi
tapi untuk lebih amannya dibayar, ya, untuk lebih aman supaya nanti di akhirat kita tidak ditagih, maka yang terbaik adalah dibayar, ya. Kasih tahu anak-anak kita ini listrik belum dibayar dan lain sebagainya, ya, supaya mereka membayar hutang tersebut. Ya, ini jauh lebih aman, ya. Wallahu ta'ala alam. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Ada lagi? Silakan. Ustaz. Saya pernah berhutang dengan teman sekitar mungkin 20 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang saya belum bisa menemukan dia. Dan itu apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Terima kasih. Baik. Hutang 20 tahun yang lalu. Sekarang orangnya nggak tahu ada di mana. Betul, Ustaz. Sudah berusaha mencari. Kita berusaha, mungkin ke rumahnya, ke kampungnya tidak ada. Ahli warisnya pun tidak tahu. Kampungnya tidak tahu, Ustaz. Oh, kampungnya tidak tahu. Belum punya handphone. Baik. Nah, maka yang kita lakukan adalah menurut pendapat sebagian ulama, yakni bersedekah atas nama orang itu. Ya. Yang nominal itu atau kalau di cruise dengan sekarang mungkin? Ya. Kalau memang waktunya sudah lama, maka dikonversi dengan nilai uang hari ini. Dengan nilai uang hari ini. Nilai uang hari ini. Sama halnya tadi, dulu waktu kita masih SMP, 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu kita makan bakso, Yeah. makannya dua, ngakunya satu. Dan itu terjadi mungkin setiap bulan. Ya, sekarang kita ingin bertobat, ingin membayar, maka kalau memang orangnya masih ada, dibayar ke orangnya dengan nilai bakso hari ini. Kalau waktu itu harga bakso 2.500 per mangkoknya, hari ini 20.000, maka yang dibayar ke dia satu mangkoknya 20.000, ya. Karena kalau dibayar 2.500 nggak ada nilainya hari ini, ya, maka dibayarnya senilai harga barang atau harga bakso hari ini, ya. Dan itu mungkin yang bisa saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan pernah mengenai pertanyaan Ustaz. Kadang-kadang kita dalam suatu produk atau barang, misalnya kayak elektronik itu tadi, kita jual sama orang tersebut, kemudian barang itu kadang-kadang ada yang bisa dipakai, ada yang enggak. Kebetulan kalau ada yang enggak bisa dipakai, saya biasanya ini Ustaz, dibalikin aja barangnya, nanti uangnya saya kembalikan. Ya kan, sesuai dengan harga jual belinya, Nah, kadang-kadang ada saya udah bilang itu, saya minta nomor rekeningnya sama dia, nggak dikirim sama saya gitu. Itu gimana? Apa kita masih utang atau gimana tuh? Saya udah minta nomor rekening mana saya bayar, nanti yang itu tolong dikembalikan ke saya barangnya. Barangnya sudah dikembalikan, kita belum mengembalikan uangnya. Enggak, barang dia sebelum dikembalikan sama dia. Oh, barang juga belum dikembalikan. Makanya saya nanya nomor rekening mana. Nah, nanti saya transfer, nanti itu balikin barangnya. Jadi sampai sekarang belum ada barangnya belum dibalikin. Saya tadi juga nggak ngasih bukti. Ya. Kalau memang barangnya belum dikembalikan, ini kita tidak berhutang kepada dia. Tapi kalau barang yang sudah dikembalikan, kewajiban kita untuk mengembalikan uangnya, gitu ya. Allahu ta'ala. Baik, ibu-ibu. Barangkali ibu ada yang mau nanya. Ini mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya mau bertanya, apa batasan merasa cukup dalam qanaah? Dan pertanyaannya saya ajukan,
apakah sifat qanaah berarti kita tidak boleh memiliki keinginan untuk hidup lebih baik atau mencari rezeki yang lebih baik, Pak Ustaz? Yang kedua, perbedaan antara qanaah merasa cukup dan bersyukur, apakah keduanya saling berjalan beriringan? Mungkin itu aja Pak Ustadz yang saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama, apakah ketika kita memiliki sifat qanaah lalu tidak punya keinginan untuk memiliki nikmat Allah yang lain? Tentu tidak demikian. Ya, qanaah itu ini amalan hati, di mana hati kita merasa ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Kita tidak mengeluh, kita tidak memperlihatkan sikap yang tidak baik dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ya. Adapun kita punya keinginan, misalkan hari ini belum punya rumah, ya kita qanaah, kita merasa ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Ya. Tetapi secara fisik kita tetap berikhtiar untuk mendapatkan nikmat yang lebih, untuk menjadikan kehidupan kita lebih baik, supaya kita bisa punya rumah, supaya kita bisa punya kendaraan. Ya. Nah, jadi qanaah itu bukan berarti pasrah dengan keadaan. Ya sudahlah, ya. Nggak punya rumah kontrak dari mulai nikah sampai meninggal, misalkan. Ya, kenapa? Ya sudah cukup seperti ini, nggak perlu berusaha lagi. Tidak demikian. Ya, jadi qanaah itu ini amalan hati, Ya, adapun dia berusaha menjadikan hidupnya lebih baik daripada hari ini, itu amalan badan. Ya. Jadi secara fisik silakan dia berusaha, bekerja secara maksimal, ya, mencari rezeki Allah, mencari nikmat Allah. Adapun secara batin, ya, dia harus ridho dengan apa yang Allah takdirkan atau apa yang Allah berikan kepada dia. Ya, jadi kedua-duanya harus berjalan. Amalan hati ridho dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Amalan fisik dia harus bersungguh-sungguh bekerja, ya, harus semangat, tidak boleh bermalas-malasan. Ya. Jadi qanaah ini bukan menjadi hujah bagi orang-orang malas. Ya sudahlah, kita terima aja apa adanya. Akhirnya malas-malasan kerja. Enggak, ini qanaah yang tidak benar. Ya, karena qanaah itu sekali lagi amalan hati, bukan amalan fisik. Ya, amalan hati, bukan amalan fisik. Amalan hati ridho dengan apa yang Allah berikan. Amalan fisiknya dia berikhtiar, berusaha, bekerja secara maksimal untuk mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kedua, apakah antara qanaah dan bersyukur itu berjalan beriringan? Iya. Orang yang qanaah maka akan mudah baginya untuk bersyukur. Orang yang tidak qanaah maka sulit baginya untuk bersyukur. Orang yang bersyukur, ya, bisa jadi dia qanaah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang tidak bersyukur, ya ini menunjukkan bahwa dia tidak qanaah. Ya, tapi itu mungkin yang bisa Anda jawab. Wallahu ta'ala. Ada lagi satu? Kalau masih ada satu lagi silakan. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.